Baik, ini saya buat catatan-catatan khususnya bagi peserta yang sudah sempro ya. Tapi bagi yang belum sempro, saya berharap juga bisa menjadi masukan-masukan agar Anda lebih siap dalam melaksanakan sempro. Dan nanti pada saat semhas ya. Ini ada background ini, mohon di mute ya. Nanti kita ada sesi untuk tanya jawab, jadi nanti sekarang ini kita coba mute dulu ya. Nah, ada catatan tentang sempro secara umum, ini khususnya tentang tata penulisan. Jadi di tata penulisan biasanya memang yang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya, seperti tata tulis, kemudian nomor halaman, daftar isi, dan seterusnya ya, hal-hal seperti itu. Kemudian perbaikan-perbaikan soal substansi, ini juga beberapa nanti saya coba sampaikan. Kemudian bagi yang sudah sempro, agar 2 minggu setelah sempro, minta tanda tangan pembimbing dan penelaah, agar Anda dapat lancar pada saat semhas nanti. Kemudian, dokumen untuk seminar proposal itu sesuai dengan buku panduan yang diterbitkan oleh Direktorat Pasca, jumlah halamannya 30. Jadi kalau Anda lebih, ya mungkin lebih 5 gitu, oke lah. Tapi jangan sampai 60 atau 80 halaman, gitu ya. Kemudian, referensi jurnal internasional, sekurangnya minimal berjumlah 15. Nah, pada judul-judul riset, atau judul penelitian, agar diperhatikan topik dan judul riset, ya. Anda bisa belajar dari judul penelitian sejenis. Jadi ketika kita membuat judul proposal penelitian, Anda jangan hanya mengandalkan ide atau gagasan dari Anda saja, tapi pelajari judul penelitian-penelitian sejenis dan Anda bisa mengambilnya dari sana atau pelajari dari sana. Dan selalu diingat tentang PMR. PMR ini sesuatu esensi yang wajib ada pada suatu judul. P-nya itu problem, M-nya methods, R-nya itu tujuan atau result. Ya. Jadi misalnya peningkatan kinerja dan lain-lain itu artinya adalah result. Ya. Methods berarti metode yang Anda gunakan. Apakah menggunakan metode statistik, non-statistik, Anda sampaikan nama metodenya. Ya. Kemudian di kalimat atau kata terakhir itu adalah objek penelitian. Jadi objek on the last kalimat Anda ya. Jadi bukan di awal kalimat tetapi di akhir kalimat. Misalnya pada proyek bangunan gedung bertingkat tinggi, itu pada akhir kalimat ada suatu judul. Nah, kemudian di bab 1 Anda perlu memperhatikan fenomena ya. Jadi yang di bagian latar belakang itu adalah kumpulan fenomena-fenomena yang terkait dengan permasalahan Anda. Jadi setiap masalah wajib didukung dengan fenomena, ya. Jadi satu masalah dapat diperlihatkan dengan satu atau beberapa fenomena. Kalau ada 3 masalah, ya 3-3-nya harus muncul fenomenanya. Kemudian setiap rumusan masalah agar didukung fenomena, ya, dengan data-data yang terukur. Permasalahan dibuat dengan kalimat tanya, ya, berbeda dengan tujuan penelitian. Nah, fenomena ini jelas
ada rincian kejadian, ya bukan ya, imajinasi, konkret, nyata, terukur, dan sumber informasinya valid. Apakah sumber informasi ilmiah, laporan-laporan dari institusi yang kredibel, dan seterusnya. Ya. Kemudian di batasan menjelaskan tentang butir-butir rumusan masalah. Jadi kaitkan batasan itu dengan rumusan masalah Anda. Kemudian kalau tujuan, nah tujuan ini merupakan kalau permasalahannya berjumlah 3 poin, tujuannya juga 3 poin. Nah kalau di permasalahan kalimat tanya, kalau di tujuan kalimat pernyataan, ya. Setelah itu kemudian manfaat. Nah, manfaat penelitian dapat ditunjukkan secara konkret, terukur, baik kualitatif maupun kuantitatif di bidang teknik sipil. Jadi manfaat penelitian Anda, katakanlah misalnya dapat mempercepat perencanaan waktu sebesar sekitar 10%, ya, atau kualitatif mempercepat gitu ya, waktu dan seterusnya. Itu agar diperhatikan pada lazimnya pada bab 1. Kemudian pada bab 2 agar diperhatikan bahwa tinjauan pustaka ini hanya yang relevan. Kalau Anda membaca satu artikel karena memang penelitiannya perlu membaca satu artikel tertentu, tetapi tidak relevan Anda masukkan di dalam laporan penelitian agar dibuang, ya, tidak dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Jadi yang ada di dalam tinjauan pustaka harus masuk dalam daftar pustaka, yang ada di daftar pustaka harus terekspresi pada bab 1 maupun bab 2. Kemudian fokus pada topik riset dan masalah. Bab 2 itu tidak bisa hal-hal yang tidak relevan dengan permasalahan. Jadi fokus ke topik riset. Fokus juga pada variabel penelitian, ya. Hal-hal yang tidak ada dalam variabel penelitian itu Anda keluarkan di dalam bab 2. Kemudian bab 2 juga menunjukkan posisi penelitian Anda terhadap penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya. Di posisi penelitian Anda. Kemudian state of the art, ya. Jadi yang disebut state of the art itu menunjukkan posisi, celah, dan kebaruan. Ya, jadi SOTA itu biasanya ditulis dalam satu narasi, tidak hanya menunjukkan pada tabel saja, tapi SOTA dibuat dalam bentuk narasi. Nah, tabel-tabelnya melengkapi SOTA, ya. Jadi tidak bisa Anda menulis tabel SOTA, gitu ya. SOTA itu adalah suatu narasi atau penjelasan yang menunjukkan posisi penelitian Anda terhadap penelitian sebelumnya, celah penelitian, dan kebaruan penelitian. Nah, baik posisi, celah, dan kebaruan bisa Anda tunjukkan dengan tabel maupun diagram. Tetapi SOTA ditunjukkan, dibuat dengan sebuah narasi, dengan bahasa sendiri. Ya. Tidak bisa semuanya 100% copy paste. Jadi SOTA itu bahkan Anda bisa menyampaikan dengan bahasa sendiri riwayat atau mind flow, jadi aliran pemikiran. Jadi SOTA itu adalah aliran pemikiran dari penelitian terdahulu sampai dengan penelitian Anda. Ya. Nah, baru dari situ nanti keluar kerangka pikir. Ya. Kerangka pikir itu diturunkan variabel-variabel yang diturunkan dari landasan teori dan kerangka teori yang ada di SOTA. Kemudian Anda juga menjelaskan, biasanya di bab 3 ini ya, perangkat perolehan data. Jadi
alat atau perangkat, mau menggunakan apa untuk memperoleh data Anda. Apakah kuesioner, ataukah form wawancara, atau lain-lainnya. Ya, tergantung pada datanya, apakah data kualitatif atau data kuantitatif, atau bentuk data yang Anda formulasikan juga harus diformulasikan. Apakah data berupa data range dalam skala Likert tertentu, dan seterusnya. Kemudian, nanti data yang diperoleh harus melalui suatu proses validasi data. Ya. Jadi ada validasi perangkat, ada validasi data. Nah, kemudian kalau sudah mengumpulkan data, maka Anda punya form-form tabulasi, baik data statistik maupun data non-statistik. Kemudian, kalau Anda mengukur, misalnya di lab, maka hasil-hasil pengukuran lab dengan alat tertentu ya. Nah ini validitas, jadi validitas itu ada validitas perangkat, jadi kuesioner itu harus divalidasi, apakah kuesionernya sudah benar atau belum. Ya. Makanya Anda ada pilot project atau studi pendahuluan untuk menguji perangkat dan data pendahuluan. Nanti kalau sudah hasilnya baik, baru Anda gunakan untuk penelitian secara penuh. Ya. Nah, hanya perangkat dan data yang valid yang dapat dianalisis lebih lanjut. Ya. Kalau datanya tidak valid, tentu tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, ini ada catatan bahwa Anda melakukan penelitian itu harus dengan senang hati ya, jangan merasa terpaksa, supaya Anda bisa ingat uh, proses penelitian yang Anda lakukan. Ya. Baik, itu adalah catatan-catatan singkat yang lazim diperhatikan pada mahasiswa yang melakukan sidang sempro. Kebetulan sudah dilakukan sejumlah mahasiswa, tapi masih cukup besar ya, lebih dari setengahnya ini belum melaksanakan sempro. Padahal sekarang ini sudah minggu ke-12 ya. Oke, kemudian saya masuk ke topik yang kedua ya. Nah, ini topik yang kedua tentang question and answer yang kebetulan sudah direkap oleh apakah suara saya masih cukup terdengar? Jelas? Terdengar jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik. Baik, Pak. Ini saya presentasikan lanjutan untuk poin yang kedua. Nah, apakah sudah terlihat? Ini form question and answer. Apakah sudah terlihat ini? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Maaf, Pak Budi, sepertinya ada yang mau masuk tapi belum di-approve. Coba. Nggak ada lagi tuh. Di sini ada yang nggak bisa masuk soalnya, Pak. Kok nggak muncul ya di layar ya?
Mungkin dilanjut dulu saja, Pak, sambil menunggu. Oke, lanjut ya. Jadi form question dan answer-nya Anda bisa lihat ya. Bisa, Pak. Nah, oke. Ini ada sekitar 40 pertanyaan-pertanyaan. Saya akan menjawabnya ya. Cuma saya menjawabnya nanti secara ringkas supaya bisa cepat ya. Nah, ini yang pertama, maksudnya adalah metode penelitian terkait biaya. Ini topik-topik penelitian. Yang pertanyaan 1, 2, 3 ini terkait dengan topik biaya, mutu waktu apa saja yang sudah ada. Nah, saya sarankan Anda, kita punya perpustakaan dan semua tesis, semua mahasiswa MTS yang sudah lulus, buku tesisnya tersimpan, dapat Anda lihat lebih lanjut detailnya di sana ya. Saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik. Kemudian yang poin 4, apakah ada perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif? Ya, tentu saja ada perbedaan. Memang lazimnya penelitian, ada yang penelitian pure kualitatif, biasanya itu penelitian di bidang-bidang sosial ya, psikologi dan seterusnya. Banyak penelitian-penelitian kualitatif eh, atau penelitian yang bersifat kuantitatif murni. Ya. Biasanya kalau penelitian dengan lab di teknik sipil, khususnya struktur, itu mereka sepenuhnya adalah data-data kuantitatif. Nah, tapi kalau di MTS, MK, ini lazimnya mixed methods ya, jadi menggunakan data uh, kuantitatif maupun data kualitatif. Oleh karena itu metodenya juga metode mix ya, mixed methods. Jadi metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, tentu Anda perlu merinci dan mengetahui mana bagian-bagian yang bersifat kualitatif, mana bagian-bagian yang bersifat kuantitatif. Karena ada bedanya. Untuk penelitian yang kualitatif, Anda nggak bisa menggunakan statistik, ya, statistik tools. Anda bisa menggunakan metode-metode lain, seperti analisa Delphi atau Delphi methods, itu digunakan untuk pendekatan analisa atau data yang bersifat kualitatif. Ya, misalnya Anda punya form wawancara dengan narasumber, nah isian wawancaranya dapat dianalisis dengan pendekatan metode Delphi, gitu ya. Kemudian, ini sampel dan sensus. Tentu saja, kalau yang sensus itu adalah seluruh populasi penelitian diambil. Ya, kalau misalnya Anda meneliti tentang kinerja waktu pada proyek bangunan tinggi di Jakarta, maka Anda harus identifikasi seluruh proyek yang misalnya ongoing, yang sedang berjalan, diteliti ya, misalnya proyek di Jakarta seluruhnya berjumlah 50, misalnya Anda bisa melihat ke bagian IMB kota dan bagian pengawasan pembangunan kota yang proyek di Jakarta bangunan tinggi yang sedang dilaksanakan sejumlah 50, maka 50-50-nya seluruhnya Anda harus teliti. Itu namanya populasi. Tapi kalau Anda meneliti hanya sampel, katakanlah 5%, berarti 3 proyek, ya kan? Atau 10%. Nah, ini tergantung pada bagaimana Anda mengidentifikasi populasi dan sampel. Nah, meneliti populasi dan sampel itu ada perhitungannya, ya, ada metodenya.
Misalnya salah satunya dengan metode Slovin, yaitu menentukan jumlah sampel. Supaya kesimpulan yang sifatnya bisa digeneralisasi untuk populasi, tetapi kita mengambilnya data sampel, gitu ya. Kemudian outline presentasi seperti apa yang baik untuk audiens. Ya, tentu saja Anda belajar, yang penting adalah sistematis, logis, ilmiah, gitu ya. Ya, memang kita punya sistematika penulisan proposal tesis, ya, bab 1, bab 2, bab 3. Topik-topiknya Anda ambil dari sana, tetapi alirannya harus sistematis, logis, ilmiah, gitu ya. Nah, ini apa yang disebut variabel duga, model duga. Variabel atau hubungan variabel yang perlu diuji, ya, diduga. Bagaimana Anda bisa menduga variabel untuk penelitian Anda? Tentu dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu Anda punya apakah tabel atau list variabel-variabel tertentu, dan bagaimana cara kita mengambil variabel duga, ya, variabel penelitian. Apakah didahului dengan wawancara dengan narasumber dan seterusnya. Tentu harus ada mekanisme yang sistematis, logis, dan ilmiah itu. Bagaimana cara buat kuesioner? Nah, kuesioner prinsipnya harus dibuat sesuai dengan tujuan penelitian, permasalahan penelitian, dan kalimat-kalimatnya disusun tidak bias. Artinya singkat, padat, jelas, ya, tidak ambigu, tidak membuat yang membaca atau yang mendengar dari pertanyaan Anda menjadi ragu-ragu atau tidak jelas, ya. Jadi harus singkat, clear, jelas. Nah, bagaimana cara menemukan masalah? Sebaiknya menemukan masalah tidak hanya mengandalkan ide sesaat Anda, tetapi Anda melakukan check and recheck, ya. Jadi misalnya Anda menemukan masalah dalam dunia nyata yang terkait dengan perbedaan antara kondisi real dengan kondisi ideal. Itu cek terlebih dahulu dengan teori, ya. Setelah itu baru diformulasikan. Makanya masalah itu ada fenomena masalah yang disebut sebagai simptom, gejala, ya. Kemudian ada identifikasi masalah dan ada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ini sudah diformulasikan, ya. Kayak misalnya orang sakit flu, ini ada gejala-gejalanya, apakah batuk, pilek, kemudian panas, dan seterusnya. Nah, itu simptom atau gejala, ya. Jadi masalah bukan gejala, masalah dirumuskan dari gejala. Nah, itu Anda seperti seorang dokter. Jadi peneliti ini memang seperti seorang dokter, melihat gejala dan mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah. Bagaimana cara mengolah data? Hasil kuesioner, ya kenali metodenya, ya sesuai dengan tujuan penelitian. Bagaimana melihat atau menemukan masalah atau riset gap atau celah penelitian? Anda dapat lakukan dengan mengenali sekurangnya 2 kelompok hasil penelitian yang sejenis, ya. Misalnya Anda penelitian tentang VA, penelitian tentang risk management terkait dengan satu topik tertentu, Anda
baca artikel dan kelompokkan hasil-hasil penelitian sekurangnya dalam 2 kelompok besar, 2 atau 3. Nah, Anda lihat di antara 2 kelompok itu mungkin ada celah yang belum diteliti oleh penelitian-penelitian tersebut. Nah, itulah yang Anda teliti. Itu yang disebut sebagai riset gap, ya, atau celah penelitian. Kemudian penggunaan sampling antara apakah berbeda antara kualitatif dengan kuantitatif? Ya, tadi sudah disampaikan, ya. Bagaimana cara menganalisis kompleksitas masalah? Nah, ini tentu hanya bisa Anda, jadi di dalam riset itu selalu ada yang namanya keluasan dan kedalaman. Ya, jadi riset area dan kedalaman penelitian. Nah, ini keluasan dan kedalamannya bisa berdasarkan variabel, bisa berdasarkan populasi, sampel, dan seterusnya. Ya. Jadi selalu setiap penelitian harus mendefinisikan keluasan dan kedalaman. Itu yang disebut sebagai kompleksitas penelitian. Tergantung pada luas dan dalamnya. Ada yang luas tetapi dangkal, ada yang sempit areanya tetapi mendalam. Nah, biasanya memang dalam riset magister itu areanya terbatas tetapi mendalam. Ini dipelajari dari penelitian-penelitian sejenis, ya. Begitupun mempelajari tools atau perangkat analisis itu dari penelitian-penelitian sejenis. Dalam pengolahan data, apakah menganalisis minimal pakai 2 metode? Nah, tadi Anda ada mix method. Karena mix method tentu ada kualitatif, ada kuantitatif. Ya, sekurangnya ada 2 tadi, ya, supaya menjadi lebih lengkap. Jangan lupa juga bahwa Anda akan menjadi sarjana magister di bidang manajemen konstruksi. Jadi bukan sarjana manajemen saja, tapi juga bukan sarjana konstruksi saja, ya. Jadi lazimnya memang akhirnya kita perlu menguasai tools-tools di bidang manajemen, tetapi applied-nya di bidang civil engineering. Kemudian batasan seminar proposal, model duga, ya sebaiknya model hubungan variabel itu kan sebenarnya model duga. Jadi model duga itu seperti misalnya Anda menggunakan analisis multivariat, kan Anda harus mendefinisikan variabel Y-nya, variabel X, X1, X2, X3, dan pola hubungan antara X dengan Y. Itu disebut sebagai model hubungan. Apakah dengan analisis multivariat atau dengan SAM PLS dan seterusnya, Anda tentu perlu mencantumkan terlebih dahulu model duganya, ya, karena kalau kita tidak ada itu, Anda akan kesulitan di dalam menyusun hipotesa dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan apakah dengan penerapan metode itu bisa dibilang sebagai improvement. Ya, tentu saja tidak sekonyong-konyong, ya, kalau Anda menguasai teori dan penerapannya, kemudian sekonyong-konyong menghasilkan improvement, tentu kan tidak bisa seperti itu. Yang bisa merasakan improvement kan bukan hanya peneliti saja, tapi juga pihak lain. Setidaknya oleh karena itu Anda perlu berkonsultasi dengan pihak lain, itu yang disebut narasumber. Apakah hasil penelitian Anda memang sudah ada improvement, ya?
Kemudian penulisan tuh rumusan masalah. Hipotesis yang benar seperti apa? Ya, ini sangat tergantung pada permasalahan Anda, karena hipotesis itu kan jawaban sementara atas masalah. Ya, tentu saja sangat tergantung pada rumusan masalahnya. Ya, kalau Anda bertanya soal A, maka jawaban sementaranya ya tentu menjawab soal A tadi. Begitu dan seterusnya. Apakah judul harus disesuaikan dengan tujuan penelitian? Ya, tadi PMR tadi ya. Apakah penelitian S2 harus disesuaikan dengan kebaruan? Iya, ya. Jadi kebaruan itu ada tingkatannya. Setidaknya ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama invention. Anda menemukan invensi, menghasilkan temuan ya. Kemudian improvement dan innovation. Nah, sekurangnya Anda menghasilkan invention ya, temuan, sesuatu yang baru. Makanya sesuatu yang baru ini kan tidak sama dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah, inilah pentingnya Anda mengenali celah penelitian. Supaya apa? Supaya temuan Anda sama dengan penelitian sebelumnya, ya, yang disebut sebagai invention. Apakah penelitian harus menggunakan tools yang terbaru? Tidak harus ya, jadi tidak harus. Tapi jika memungkinkan, ya akan lebih baik kalau Anda mengenal teori-teori dan perangkat-perangkat baru. Nah, ini menjawab yang berikutnya ya, yang data dan tools yang baru ya. Sebaiknya yang paling mendasar dan perlu diperhatikan dalam mengambil referensi tentu penelitian-penelitian terkait ya. Setidaknya 5 tahun terakhir ya. Pembaruan tadi dilihat di item nomor 20 terkait dengan invention, improvement, dan innovation. Kuesioner yang baik, ini tadi juga sudah dijelaskan ya. Kemudian potensi apa saja yang menimbulkan kegagalan penelitian? Ya, kalau penelitian Anda tidak menjawab masalah, ya Anda gagal kan berarti. Bukan hipotesa sesuai dengan hipotesa, itu bukan seperti itu, tapi Anda tidak menjawab masalah, nah, itu potensial bisa gagal. Nah, bagaimana menentukan tools yang tepat? Ya, pelajari problem and tools. Makanya di awal, sejak awal pun Anda harus memahami terkait dengan problem, methods, and result. Jadi Anda selalu belajar terkait dengan PMR gitu ya. Apa fungsi pilot survey ini sebagai uji coba ya. Jadi Anda ketika membuat perangkat dan mengambil data sebaiknya melakukan uji coba dulu ya, secara terbatas. Mungkin data yang diperoleh cukup 10 atau 15 sesuai dengan minimum jumlah data statistik. Setelah itu Anda bisa perbanyak sesuai dengan jumlah sampel yang Anda tentukan. Bagaimana kinerja pilot survey? Ya diukur melalui tingkat validity dan reliability. Ya, setiap tools perangkat itu harus diperiksa validity dan reliability-nya. Ya.
kesalahan data itu bisa karena perangkatnya yang memang kurang baik, tapi juga bisa susunan datanya yang tidak baik. Ya, kedua-duanya harus diperiksa. Kemudian kuesioner, bagaimana menentukan keberhasilan kuesioner ya, ini ya, seperti yang tadi ya, harus dicek ada ukuran kuantitatif untuk validity dan reliability-nya. Cara merumuskan hipotesis, ya ini kembali lagi kepada perumusan masalahnya ya. Jadi Anda periksa sebab akibat. Ya. Masalahnya itu apa, kemudian jawabannya bagaimana. Itu hubungannya seperti sebab dengan akibat ya. Jadi harus klop, jangan sampai Anda menyusun masalah X, jawabannya Y, jadi nggak nyambung gitu ya. Nah, itu tentu kegagalan penelitian kalau seperti itu. Mengapa disebut data primer, data sekunder? Wah, ini Anda harus mengenal tentang jenis-jenis data ya. Anda pelajari ya apa yang disebut data primer. Data primer berarti Anda peroleh secara langsung, misalnya melalui kuesioner. Kalau data sekunder ya Anda peroleh dari laporan dan seterusnya ya. Datanya sudah ada, Anda tinggal mengutipnya, itu namanya data sekunder. Kalau di penelitian, Anda wajib mencari data primer. Daftar pustaka, apa hubungan daftar pustaka dengan footnote, kutipan? Nah, kalau di tulisan tesis, Anda tidak menggunakan model artikel atau di jurnal, tapi juga banyak jurnal yang tidak membuat format footnote. Kita juga tidak punya panduannya tidak menggunakan format footnote. Tapi kutipan dan daftar referensi ya. Ini definisi konseptual, definisi operasional. Nah, kalau yang konseptual itu teori, kalau operasional implementasi ya. Jadi ada kalanya ketika Anda ingin mencari data, nggak bisa. Datanya diambil sesuai dengan teori saja. Jadi Anda perlu menyesuaikan dengan sikon yang ada, oleh karena itu kita membuat definisi operasional ya, sesuai dengan yang diimplementasikan. Menentukan jenis analisis statistik. Bagaimana menentukan jenis analisis statistik? Ini sesuai dengan permasalahan dan pelajari PMR ya. Kalau tidak valid bagaimana? Ya dibuang. Kalau datanya tidak valid, dibuang atau diulang. Ya. Anda cek, wah ini isian kuesioner nomor 12 kok membuat data tidak valid ya. Nah, Anda ulang. Gitu ya. Mengulang itu juga kadang-kadang membantu untuk memperbaiki perangkat Anda. Ya. Jadi bisa dibuang atau diulang. Benarkah minimal variabel di tesis itu 3 variabel? Ya ini salah satu poinnya ya. Satu pendekatan jumlah-jumlah variabel. Apakah penelitian magister diukur dari kompleksitas? Ya, tadi ya. Jadi ada ukuran keluasan dan kedalaman. Nah, bagaimana kita melihat keluasan dan kedalaman? Ini dari penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Makanya karena salah satu luaran dari penelitian Anda adalah artikel publikasi pada jurnal tertentu, Anda pelajari jurnal tujuan, ya. Jadi Anda sudah harus mengenali, makanya kenapa minimal Anda mengutip atau mengambil
jurnal sejumlah 15 supaya Anda bisa mengenali jurnal-jurnal tujuan. Bagaimana cara menghitung sampel? Nah, ini tadi ada metodenya ya. Bagaimana cara menyusun kuesioner? Nah, ini mengulang yang tadi sudah ada. Bagaimana cara menyusun hasil kuesioner ditabulasi ya. Misalnya Anda mengirim kuesioner untuk jenjang responden yang beraneka jenis. Untuk PM, untuk SM, site manager, atau untuk supervisor. Nah, nanti Anda tabulasi. Oh, PM itu kalau menjawab masalah ini, cenderung jawabannya ini. Lain dengan site manager, SM, atau supervisor. Nah, bagaimana nanti Anda bisa mengetahui jawaban-jawaban itu? Karena Anda sudah membuat tabulasi data-datanya ya, dan menganalisisnya dengan perangkat-perangkat yang tersedia, apakah statistik, non-statistik, silakan. Nah, ini apakah S2 harus statistik? Tidak selalu ya. Apalagi lazimnya memang kita menggunakan mixed methods, jadi tidak selalu metode kuantitatif ya. Statistik itu adalah metode kuantitatif. Bagaimana cara data yang diambil langsung bisa dikatakan validnya. Ini Anda tadi ya juga sudah disampaikan tentang validity dan reliability. Nah, ini data tentu harus diuji ya untuk yang nomor 46, termasuk data dari lab. Kalau menggunakan alat ukur tertentu, maka alatnya juga harus ditera ya, kalau Anda menggunakan timbangan, kan timbangannya apakah benar mengambil sampel 1 kilo, tentu timbangan itu sudah harus ditera ya, sudah harus divalidasi, dikalibrasi. Jangan sampai ternyata sampelnya beratnya 1,05 kilo, nah itu kan jadinya nanti tidak akurat hasilnya. Sehingga semua perangkat-perangkat harus ditera dan dikalibrasi, termasuk kuesioner, data, dan sebagainya ya. Makanya sistematis, logis, ilmiah, kita tunduk pada hal-hal tersebut. Untuk panduan penulisan tesis, ada yang nggak sama di buku panduan pasca, yang biru, atau yang lain-lain. Nah, Anda ambil saja kalau terkait dengan hal-hal yang bersifat administratif, kemudian umum, ya seperti jumlah halaman dan lain-lain, kita ambil dari panduan tingkat pasca. Tapi kalau hal-hal yang terkait dengan sistematika tulisan, substansi, Anda ambil dari buku panduan MTS yang terakhir ya. Karena kita sudah beberapa kali revisi dan ada yang versi terakhir, jadi ambil saja dari sana terkait dengan sistematika dan substansi. Tapi kalau jumlah halaman, seperti misalnya yang 30 atau 35 tadi, ambil dari ketentuan pasca. Tentang riset gap, state of the art, ini tadi sudah disampaikan ya. Apa penelitian hipotesis harus dengan kuesioner? Nah, itu tidak selalu, tidak harus, ya. Kan Anda bisa juga melakukan observasi. Ya, misalnya mengukur kinerja proyek, kan bisa kita lakukan melalui wawancara, tapi juga melalui laporan. Misalnya Anda memperoleh laporan mingguan sejumlah 40 set
laporan mingguan. Kan datanya bisa Anda kutip ya menjadi data-data sekunder yang bisa dianalisis. Berarti itu bukan dari kuesioner, tapi data sekunder yang merupakan hasil dari observasi. Itu juga merupakan data penelitian. Oke, baik, ini seluruhnya menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Oke, kita sudah masuk ke 2 sesi tadi. Nah, terakhir mungkin kita gunakan ya waktu, ini sebenarnya waktunya udah 1 jam ya. Ya, mungkin kita gunakan sekitar 10-15 menit untuk tanya jawab langsung saja. Silahkan. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan langsung dari Anda, bisa disampaikan sekarang. Silahkan. Oke, dan kawan-kawan. Maaf Pak Budi, saya mau tanya. Ya. Untuk kuesioner sendiri yang dianggap sah oleh UMB itu harus dalam bentuk yang print out atau boleh dengan web? Ya, kalau print out atau web itu kan cara distribusinya. Tapi kalau kuesioner ya, kan perlu dikonsultasikan dan diuji. Misalnya Anda penyebarannya bisa juga yang kombinasi ya. Apalagi sekarang kan kebetulan memang ada kendala-kendala terkait dengan sikon seperti sekarang. Mungkin kalau direct langsung respondennya takut dengan Anda kan, Anda juga takut gitu datang ke orang lain. Nah, ini kan mungkin orang sekarang menghadapi kendala seperti itu. Jadi bisa melalui cara kurir ya. Jadi berkasnya bisa dikirim, nanti bisa Anda ambil gitu ya, kumpulkan ke pihak tertentu, atau bisa melalui web, atau kombinasi keduanya. Nah, Anda jangan langsung misalnya responden yang Anda hitung berdasarkan sampel penelitian sejumlah 90 sampel misalnya. Jangan langsung disebar begitu. Buat studi pendahuluan, katakan dengan 15 sampel terlebih dahulu. Silakan mau pakai web atau mau pakai direct pengiriman, silakan. Setelah itu Anda analisis, baik kuesioner maupun datanya. Ya, kalau Anda temukan misalnya dari pertanyaan, katakanlah ada 30 butir pertanyaan. Pertanyaan 1, data dari 15 orang itu 5 menjawab ekstrim, artinya dari pilihan katakanlah 1 sampai 5, yang 5 milih 1, yang 5 lagi milih atau yang 7 milih 1, yang 8 milih 5. Nah, ini kan ekstrim. Kalau seperti itu, maka deviasinya kan tinggi. Jadi orang mungkin bias, tidak mengerti. Sehingga dia menjawabnya dengan ekstrim 1 atau dengan ekstrim 5. Anda cek, apakah memang pertanyaannya yang memang keliru dan tidak dipahami oleh responden, atau respondennya yang menjawabnya tidak dengan baik, gitu ya. Maka itu di drop, gitu. Karena jawabannya tidak menunjukkan pada suatu standar deviasi tertentu yang memenuhi syarat. Ya. Nah, jangan lupa kalau di dalam statistik, statistik itu adalah cara atau alat untuk membaca kecenderungan. Ya. Jadi kalau alat statistik itu isiannya adalah 1 sama 5, adalah sangat baik,
yang satu itu adalah sangat buruk, maka kita tidak bisa membaca kecenderungan, gitu ya, karena terlalu lebar deviasinya, gitu ya. Tapi kalau jawaban nomor 2, misalnya, yang menjawab 5.2 yang jawab 5 lagi, atau 6.3, terus sisanya poin 345 misalnya. Nah, ini dekat deviasinya. Jadi jawabannya bisa digunakan untuk kecenderungannya. Berarti min-nya katakanlah misalnya di 3,2. Maka rata-rata itu dapat kita gunakan karena deviasinya memenuhi syarat. Ya. Nah, mungkin pertanyaan itu memang sudah baik. Ya. Tapi yang pertanyaan nomor 1 harus diperbaiki. Tuh. Ya. Jadi bisa perangkatnya, bisa datanya. Nah, kalau kita sudah terlanjur mengirim ke 90 kan nggak bisa, kita kalau nanti mengulang terlalu lama ya. Jadi pelajari dulu yang pilot survei atau studi pendahuluan dengan sampel terbatas. Langsung ada olah ya kan? Dengan statistik. Tuh, diskusikan dengan pembimbing, Pak, ini saya sudah sebar kuesioner ini, datanya begini, kok validity-nya rendah ya? Dan tingkat reliability-nya juga kok rendah. Kita bisa melihat reliability itu dari nilai alpha crown bar. Kalau di tools statistik, itu standarnya 0,6. Kalau misalnya toolsnya atau datanya menunjukkan alpha crown bar 0,4, 0,3, berarti nggak valid, gitu loh, nggak reliable. Nah, ini harus diulang. Nah, itu begitu. Makanya nanti kalau Anda mengumpulkan diharapkan sampel 90, Anda jangan mengirim sampelnya juga pas-pasan 90. Yang 90 itu adalah data yang valid and reliable. Gitu. Tergantung pada pilot surveinya. Kalau di pilot surveinya Anda temukan bahwa, oh, deviasinya kira-kira cuma 10%. Berarti Anda ngelebihin jumlah sampelnya ya 10%, 90 tambah 9, jadi sekitar 100-an gitu ya. Nanti kalau yang nggak valid ya tinggal dibuang, sehingga sisanya 90 minimal. Itu begitu. Anda bisa tahu itu dari mana? Dari pilot survei. Tapi kalau dari hasil pilot surveinya biasnya sampai 50%, wah ini kan repot ya. Berarti nanti Anda harus berapa? Harus perbaiki dulu alatnya, jangan sampai terlalu banyak biasnya. Mungkin begitu ya. Oke, ada yang lain? Ya, Pak Budi. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Mau tanya itu, kalau perbaikan setelah sampel itu, kalau lewat dari 2 minggu itu bagaimana, Pak ya? Ya, gimana ya kalau sudah lewat? Ya segera hubungi pembimbing dan pengelola aja, minta tanda tangan. Oh gitu, Pak ya. Yang penting kan Anda sudah perbaiki juga kan? Sudah. Sudah? Atau belum? Nah kalau belum ya Belum segera ini, Pak. diperbaiki. Ya, Oh, ya. Pak. Jangan lupa loh, Satu setelah lagi. sempro Anda ada semhas loh. Iya, Pak. Iya, makanya cuma Anda beruntung yang sempro ini juga masih belum 50%, ini belum nih yang kita harapkan. Coba Anda ini ya apa, bantu teman-temannya, kan Anda pernah satu angkatan, yang lain ayo dong sempro. Anda nggak usah takut sempro, malah justru supaya Anda mengetahui kekurangannya sehingga segera cepat diperbaiki, segera lakukan penelitian, gitu ya. Baik, Pak. Pak, satu lagi, Pak. Ya. Itu masalah yang kompleksitas penelitian. Itu tadi Ya. kan Pak Budi kan terangin, satu ada variabel populasi, ketiga sampel, empatnya kedalamannya. Kalau yang standar variabel jumlah standarnya ini ada nggak, Pak ya? Ya Jumlah memang standar variabel, kalau populasi dan sampel. ya kalau penelitian tesis kan
eh, pernah disampaikan juga minimal variabelnya ada 3, ya. Kemudian kalau populasi, ya Anda harus berhati-hati, misalnya menggunakan populasi, misalnya penelitian tentang variabel penyebab keterlambatan pada proyek infrastruktur. Nah, Anda mau meneliti di populasi semana se-Indonesia kah? Nah, kalau Indonesia kan Anda harus punya data proyek infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Itu berarti kan penelitian yang luas. Luas ya. Makanya harus Anda batasi. Di mana? Itu kan terkait dengan populasinya. Kemudian kedalamannya, kalau kedalamannya berarti data-data yang Anda ambil sampai sedalam apa? Jumlah variabel dan indikator misalnya. Ya, Anda batasi indikator penelitian yang paling penting dari masing-masing variabel, misalnya sejumlah 10 variabel terpenting. Gitu. Tapi kita tentu harus ada metodenya. Kenapa kita memilih 10? Ya, terkait dengan penelitian-penelitian yang sejenis. Ya, dicek apakah memang penelitian-penelitian sejenis mengambil sampelnya tertentu, ya. Anda baca artikel dari jurnal-jurnal yang memang qualified dan yang kelak akan Anda tuju. Jangan Anda mencari jurnal itu nanti loh, setelah tesis. Ini banyak nih mahasiswa yang sekarang masuk di dalam kelas-kelas tesis, di pertengahan semester aja masih bingung, Pak nih jurnal kemana ya Pak harus dikirim lah. Kan ketika Anda membuat penelitian, Anda sudah mengevaluasi artikel pada jurnal-jurnal. Nah, ke sana Anda harus kirim, gitu, ya. Makanya jurnal yang dirujuk itu jangan jurnal kelas abal-abal, nanti Anda kesulitan, gitu loh, ketika mau mencoba menembus jurnal internasional dan seterusnya, ya. Oke Pak, terima kasih. Oke, ya, sama-sama ya. Oke, ada yang lain? Ya oke, mungkin teman-temannya disemangatin ya. Ini kok yang maju seminar proposal ini masih tergolong sedikit sekali nih. Semester angkatan ini, kalau diperiksa dari jumlah yang maju Sempro sampai dengan minggu ke-12, masih relatif kecil dibandingkan angkatan-angkatan sebelumnya. Angkatan sebelumnya biasanya sebelum UTS itu sudah 50-60%. Gitu. Ya. Nah ini oke, kebetulan sudah maju, tapi dan teman-teman lainnya ini Iya Pak, yang soalnya mungkin masih banyak terkendala karena nggak biasa online ya Pak. Jadi agak dalam bimbingan mungkin Pak. Nanti coba saya ini lagi kejar lagi yang lain. ya, ya mudah-mudahan ya bisa mengejar uh, untuk segera sempro ya, jangan takut. Ya. Kan Anda penelitian ini sebenarnya juga relatif kegiatan yang mungkin baru ya buat Anda ya. Jadi uh, kalau ada kekeliruan dan sebagainya kita juga maklum. Gitu. Tapi Anda segera merapat dengan pembimbing-pembimbing Anda saja untuk segera mengajukan sempro. Oke ya. Nah, yang udah sempro pun segera untuk menyelesaikan data, pencarian data, menganalisis, itu disemaskan. Tidak perlu harus selesai 100% juga, ya. Tuh. Oke, ada lagi? Pak, izin Pak. Ya.
Silakan. Ya Pak, kalau kemarin kita lihat jadwal semester ini kan Pak, kalau UAS kan kalau tidak salah pertengahan Juli, 11 Juli. Itu kalau untuk Sembas kira-kira paling terlambat di tanggal berapa ya kira-kira Pak untuk bisa melakukan Sembas gitu untuk semester ini? Ya, jadi Senhas itu kan prinsipnya juga sama seperti halnya mata kuliah lainnya. Jadi mata kuliah lain itu paling lambat masuk entry nilai itu adalah 2 minggu sejak hari UAS minggu kedua yang terakhir. Itu ya 2 minggu itu untuk batas waktu entry nilai. Nah, seminar juga di situ. Makanya di UAS Anda harapannya, nah ini UAS jangan lupa bahwa nilai seminar itu ada dua, yaitu nilai UTS sebagai SMPro dan UAS sebagai Semhas. Nah, kalau cuma satu, Anda nilainya akan nol itu nanti. Anda harus ngambil mata kuliah seminar lagi di semester berikutnya. Itu. Jadi bagi yang sudah Sempro dan Semhas, yang memiliki dua nilai, itu yang sudah di entry, itulah yang akan muncul sebagai nilai akhir seminar. Ya. Kalau cuma satu, Anda ngulang. Tuh. Apalagi nggak ada gitu. Kalau nggak ada ya otomatis ulang gitu ya. Tapi kan berarti tesisnya Anda geser, semuanya geser. Yang paling lambat itu awal sudah harus pengajuan Sembas gitu ya, awal Juli. Iya, betul. Sehingga nanti di itu Semhas ya. Sudah Sembas gitu ya. Iya. Oh ya Pak, berarti kalau Tapi jangan sampai mepet-mepet juga ya. Biasanya kalau saya berikan tanggal waktu ini, terus dipepet sampai dengan hari terakhir. Nah, itu jangan sampai juga ya. ya, siap. Maksudnya kan masih ada waktu 1 bulan di bulan Juni untuk yang realistis untuk menyelesaikan Iya betul. Untuk olah data ya. penelitian dan pengolahannya. Iya. 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 Sama kalau misalkan semester ini hanya bisa sempro gitu Pak, terus kemudian tidak nuntut Sembasnya. Mungkin bagi teman-teman yang mengejar terus kemudian tidak nuntut gitu, apakah nanti ketika kita ngulang di semester berikutnya ngulang seminar gitu, itu harus tetap sempro lagi atau langsung bisa melanjutkan ke penelitian dan pembahasan? Iya, ke Semhas. Oh, langsung. Iya. Oke. Iya. 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 Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya tutup ya. Nanti silakan Oki, jika ada kawan-kawannya yang perlu mengetahui tentang sesuatu hal, silakan disampaikan pada saya. Kita bisa konsultasi in general ya, seperti ini ya. Untuk seluruh peserta seminar, gitu ya. Kalau bimbingan kan lain ya, itu kan khusus mahasiswa bimbingan. Tapi kalau ada semua, kita buka forumnya umum aja ya, seperti ini. Mungkin begitu ya. Iya Pak. Pak, menanggapi Ya. Pak Solican tadi, kalau misalkan memang tidak sempat Pak, lalu kita mengambil seminar di mata kuliah selanjutnya, apakah kita juga bisa merangkap mengambil tesis Pak? Nah itu, jadi bagi yang double seperti itu, memang kita izinkan, tapi pelaksanaan
semhasnya, kalau misalnya sempro ya, semhasnya langsung di awal semester, tesisnya harus di akhir semester, tidak bisa di depan, gitu. Ya, bisa saja ya, kita memang juga tidak mudah juga ya. Berarti boleh tapi dengan catatan begitu ya Pak? Iya. Nanti bikin pernyataan-pernyataan ya. Baik Pak. Ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup Pak. Masalah. Berarti tadi kalau Oke. paling tidak sebelum nanti di semester 4 kita boleh mengulang seminar dan juga mengambil tesis, tapi dengan syarat sembahasnya harus benar-benar dimulai di awal semester atau maksimal sebelum UTS gitu ya Pak. Iya, loh kalau tidak nanti ngapain Anda mengambil tesis juga? Wong semester aja di akhir semester kan buang-buang ini apa? Nanti Anda harus masuk ke kelas seminar, harus masuk ke kelas tesis, tapi di kelas tesisnya nggak tersentuh gitu loh. Itu tidak kita harapkan yang seperti itu. Oke, kalau mau mengambil double 2 itu, Anda harus melaksanakan SEMA segera untuk ambil tesis. Nah, kalau SEMA-nya saja nanti di pertengahan atau di akhir semester, kan percuma kelas tesisnya idle gitu kan. Anda hanya tergantung sebagai peserta, tapi tidak mampu melaksanakan kegiatan untuk tesis gitu. Itu kita tidak harapkan yang seperti itu. Ya. Jadi Anda harus berkomitmen. Ya, semangat ya semua ya. Iya. Oke ya, mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan Sempro, Semhas dalam semester ini. Bagi yang belum Sempro, semangat sekurangnya untuk maju Sempro. Oke gitu ya, Eki ya. Tolong berkoordinasi dengan kawan-kawannya supaya bisa saling mensemangati semuanya ya. Iya Pak. Baik, saya tutup kegiatan konsultasi seminar pada minggu ke-12 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.